Selamat datang kembali di Poros Lensa. Kali ini kita membahas fenomena yang semakin kuat mengguncang kawasan Asia Tenggara, yaitu bangkitnya generasi Z dalam menantang elit politik yang sudah lama bercokol. Fenomena ini penting karena melibatkan jutaan anak muda yang kini menjadi kelompok demografis terbesar sekaligus paling aktif secara digital. Mereka tidak hanya hadir sebagai pemilih, tetapi juga sebagai penggerak perubahan politik. Gelombang protes yang dipimpin anak muda kini menjadi salah satu ciri politik kontemporer di Asia Tenggara. Dan dampaknya semakin terasa bagi stabilitas politik kawasan. Generasi Z adalah mereka yang lahir sejak pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an di Asia Tenggara. Kelompok ini sudah mulai mendominasi jumlah penduduk usia produktif. Di Indonesia, misalnya, pemilu 2024 memperlihatkan bahwa sekitar 60% pemilih berasal dari kelompok milenial dan Gen Z. Proporsi yang sama juga terlihat di Filipina, Thailand, dan Vietnam. Mereka tumbuh dalam era digital, terbiasa dengan media sosial, dan memiliki akses informasi yang lebih luas dibanding generasi sebelumnya. Dalam konteks politik, perbedaan generasi ini menjadi penting. Generasi sebelumnya cenderung tumbuh dalam sistem politik yang lebih terbatas. Mereka menghadapi pembatasan informasi, budaya hierarkis, dan keterikatan pada struktur kekuasaan tradisional. Gen Z sebaliknya, mereka lebih kritis, lebih terbuka terhadap ide global, dan lebih berani mengkritik. Mereka tidak ragu menantang sistem politik yang dianggap tidak adil, korup, atau terlalu lama dikuasai oleh segelintir elit. Fenomena ini terlihat jelas di Thailand. Sejak tahun 2020, ribuan mahasiswa dan anak muda menggelar demonstrasi menuntut reformasi politik. Mereka menolak dominasi militer yang terus-menerus mencampuri urusan pemerintahan. Mereka juga berani mengangkat isu monarki, sesuatu yang sebelumnya tabu karena Undang-Undang L.C. bisa menghukum siapapun yang mengkritik raja. Tuntutan generasi muda di Thailand tidak berhenti hanya pada demokratisasi, tetapi juga menuntut kesetaraan sosial, transparansi anggaran, dan pembaruan sistem hukum. Meskipun banyak aktivis ditangkap, gerakan ini tidak sepenuhnya padam. Ia terus hidup di ruang digital dan muncul kembali dalam berbagai bentuk protes. Myanmar menjadi contoh lain yang lebih dramatis. Setelah kudeta militer tahun 2021, generasi muda menjadi ujung tombak perlawanan. Mereka menolak tunduk pada junta dan berpartisipasi dalam gerakan pembangkangan sipil. Banyak anak muda meninggalkan kota dan bergabung dengan kelompok etnis bersenjata di wilayah perbatasan. Mereka juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi, meskipun junta berulang kali memutus akses internet. Perlawanan anak muda Myanmar menunjukkan bahwa Gen Z tidak hanya terbatas pada protes damai, tetapi juga bisa berubah menjadi perlawanan radikal ketika saluran demokratis ditutup. Filipina memperlihatkan fenomena berbeda. Anak muda di negara itu berperan besar dalam dinamika pemilu. Mereka aktif berdebat di media sosial, mengkritisi dinasti politik, serta memperjuangkan isu kesetaraan sosial. Namun, hasil pemilu 2022 yang dimenangkan Ferdinand Marcos Jr., anak dari mantan diktator, menunjukkan bahwa suara Gen Z tidak selalu berujung pada kemenangan kandidat progresif. Meski begitu, peran mereka tetap signifikan dalam membentuk opini publik, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memberi tekanan terhadap kebijakan yang tidak sesuai aspirasi rakyat. Indonesia pun mengalami hal serupa. Aksi mahasiswa terkait Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 menjadi bukti bahwa generasi muda masih menjadi kekuatan pengawas pemerintah. Gelombang protes yang tersebar di banyak kota memperlihatkan bahwa anak muda tidak apatis, melainkan sangat peduli pada kebijakan yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Isu lingkungan, hak digital, dan kebebasan berekspresi semakin sering diangkat oleh Gen Z Indonesia. Mereka juga sangat aktif di media sosial. Tagar protes seperti reformasi di korupsi atau kritik terhadap rancangan undang-undang tertentu bisa dengan cepat viral, menciptakan tekanan politik yang tidak bisa diabaikan oleh penguasa. Untuk memahami mengapa fenomena ini muncul, kita perlu melihat latar belakang sosial dan politik kawasan Asia Tenggara. Selama beberapa dekade, banyak negara di kawasan ini dikuasai oleh elit politik yang relatif stabil. Di Thailand, militer secara rutin melakukan kudeta untuk mempertahankan pengaruhnya. Di Kamboja, Hun Sen memimpin selama hampir 4 dekade sebelum menyerahkan kekuasaan kepada anaknya, Han Mane. Di Filipina, dinasti politik seperti Marcos dan Duterte terus mendominasi. Di Indonesia, oligarki ekonomi politik berperan besar
dalam menentukan kebijakan nasional. Meskipun pemilu berlangsung secara reguler, sistem seperti ini memberi kesan bahwa politik dikendalikan oleh kelompok terbatas. Sementara rakyat biasa hanya memiliki peran kecil dalam pengambilan keputusan. Generasi muda melihat kondisi ini sebagai masalah serius. Mereka menilai elit politik sibuk mempertahankan kekuasaan, sementara masalah nyata masyarakat tidak terselesaikan. Pengangguran, krisis biaya hidup, dan kerusakan lingkungan menjadi beban utama yang dirasakan anak muda. Korupsi yang merajalela semakin memperparah ketidakpercayaan. Transparency International mencatat bahwa indeks persepsi korupsi di banyak negara Asia Tenggara masih rendah, menandakan korupsi tetap menjadi masalah struktural. Ketika generasi muda melihat bahwa elit politik tidak mampu menjawab persoalan, mereka mencari cara lain untuk menyuarakan aspirasi. Teknologi digital menjadi alat utama generasi muda. Dengan media sosial, mereka bisa mengorganisir aksi lebih cepat, menyebarkan informasi tanpa bergantung pada media arus utama, dan menjangkau audiens internasional. Hashtag protes bisa trending dalam hitungan jam, menciptakan tekanan publik yang besar. Di Indonesia, berbagai tagar protes pernah menjadi trending global, membuat isu lokal mendapat sorotan dunia. Hal serupa terjadi di Thailand, ketika aktivis menggunakan Twitter untuk mengoordinasikan aksi protes. Atau di Myanmar, ketika warga mendokumentasikan kekerasan militer untuk dibagikan ke media internasional. Namun, kekuatan digital juga menghadapi tantangan besar. Pemerintah di banyak negara merespons dengan pembatasan kebebasan digital. Myanmar berulang kali memutus internet. Vietnam memberlakukan andang-andang keamanan siber yang memperketat kontrol atas media sosial. Kamboja menangkap aktivis yang mengkritik pemerintah di Facebook. Di Indonesia, sejumlah regulasi baru memberi kewenangan pemerintah untuk membatasi konten digital dengan alasan keamanan nasional. Semua ini menunjukkan bahwa pertarungan antara Gen Z dan elit politik tidak hanya terjadi di jalanan, tetapi juga di ruang digital. Meski menghadapi represi, generasi muda memiliki kekuatan demografis yang tidak bisa diabaikan. Mereka adalah mayoritas pemilih dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini memberi potensi besar untuk mengubah peta politik lewat pemilu. Tantangannya, apakah mereka bisa bersatu dan mengorganisir diri secara efektif? Fragmentasi suara, rendahnya kepercayaan pada partai politik, dan dominasi oligarki menjadi hambatan nyata. Namun tekanan dari generasi muda tetap akan terus hadir, baik melalui kotak suara maupun aksi langsung. Selain isu demokrasi dan korupsi, Gen Z di Asia Tenggara juga peduli pada isu global. Perubahan iklim menjadi salah satu agenda utama. Mereka menuntut pemerintah mengambil langkah nyata untuk mengurangi emisi karbon, melindungi hutan, dan beralih ke energi bersih. Di Filipina, isu bencana alam yang semakin sering terjadi membuat anak muda menuntut kebijakan adaptasi iklim yang serius. Di Indonesia, isu deforestasi dan tambang nikel menjadi perhatian besar. Di Vietnam dan Thailand, transisi energi menjadi tema penting dalam perdebatan publik. Gen Z juga vokal dalam isu kesetaraan gender, kebebasan berekspresi, serta perlindungan data digital. Dimensi ekonomi juga tidak kalah penting. Krisis biaya hidup menjadi pemicu utama ketidakpuasan. Inflasi, harga pangan, dan sulitnya mencari pekerjaan layak membuat anak muda semakin frustrasi. Banyak lulusan universitas di Asia Tenggara menghadapi masalah pengangguran atau pekerjaan bergaji rendah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan ekonomi. Sementara itu, elit politik sering terlihat hidup dalam kemewahan, memicu kesenjangan persepsi antara penguasa dan rakyat. Fenomena ini juga mendapat perhatian global. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan lembaga internasional sering memberi dukungan moral terhadap gerakan pro-demokrasi anak muda. Sebaliknya, China cenderung mendukung stabilitas rezim yang ada demi menjaga kepentingan ekonomi dan investasi. Artinya, dinamika Gen Z versus elit politik di Asia Tenggara juga terkait dengan perebutan pengaruh global. Protes anak muda tidak hanya dipandang sebagai isu domestik, tetapi juga bagian dari geopolitik kawasan. Ke depan, ada beberapa kemungkinan. Jika pemerintah mampu merangkul aspirasi generasi muda, melakukan reformasi, dan memperkuat demokrasi, maka kawasan ini bisa berkembang dengan lebih stabil. Namun, jika aspirasi ini terus diabaikan, maka ketegangan politik akan terus meningkat.
Protes demi protes bisa memicu siklus instabilitas yang sulit diprediksi. Generasi muda kini sudah memiliki kesadaran kolektif, dan dengan bantuan teknologi, mereka bisa membuat suaranya semakin keras. Fenomena Gen Z melawan elit politik di Asia Tenggara bukan sekadar tren sementara. Ini adalah bagian dari transformasi demografi, teknologi, dan kesadaran politik. Generasi muda semakin sadar bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah arah sejarah. Sementara elit politik tidak lagi bisa mengandalkan cara lama dalam mempertahankan kekuasaan. Asia Tenggara berada di titik persimpangan penting. Pilihan yang diambil dalam beberapa tahun mendatang akan menentukan apakah kawasan ini melangkah menuju politik yang lebih terbuka dan inklusif, atau justru terjebak dalam siklus lama otoritarianisme dan oligarki. Terima kasih sudah menyimak analisis di Poros Lensa. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti pembahasan geopolitik yang relevan dari perspektif Indonesia.